Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat madrasah? Semoga sahabat madrasah sekalian yang ada di luar sana masih dalam keadaan diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang di antara dua ibadah paling istimewa, yaitu kurban dan akikah. Nah, ini sahabat madrasah, akidah dan kurban itu tidak hanya melulu terkait ibadah menyembelih saja, namun dalam ini dua ibadah ini penuh makna. Makna ibadah, makna kepedulian, dan makna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu supaya kita bisa lebih paham dan kita bisa mengamalkannya nanti, maka ayo kita simak pembahasan kita kali ini. Jadi sahabat madrasah, siapkan catatan, buka hati dan pikiran untuk melalui niat dan mempersiapkan pelajaran pada hari ini. Selamat menyimak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah penting yang kita lakukan saat Idul Adha. Nah, kurban ini tidak hanya soal menyembelih hewan, tetapi juga mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Nah, untuk pengertiannya, kata kurban itu dalam bahasa Arab yaitu koroba atau korobu atau koruban, yang artinya mendekatkan diri. Nah, dalam istilah kurban ini berarti menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang hukum kurban. Para ulama sepakat bahwa hukum kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, yakni sangat dianjurkan bagi yang mampu, seperti halnya hukum melaksanakan haji. Nah, bahkan menurut para sebagian ulama hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Nah, Rasulullah menegaskan pentingnya kurban dalam hadis dan Al-Quran, seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasoli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, anak-anak, untuk waktu pelaksanaannya kurban hanya boleh dilakukan setelah sholat Idul Adha, mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, kalau disembelih sebelum sholat Id itu belum termasuk kurban. Jadi kita harus tahu batas waktunya dulu agar ibadah kita sah. Nah, untuk selanjutnya ketentuan hewan kurban. Nah, hewan kurban ini tidak boleh sembarangan. Hewan harus dari jenis ternak, yaitu seperti kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Dan hewannya itu harus cukup umur serta sehat. Nah, jika kurbannya kambing itu hanya untuk satu orang saja, tapi kalau sapi dan unta itu dipakai untuk 7 orang. Dan pastikan hewannya milik sendiri, bukan hasil mencuri ataupun pinjam. Nah, untuk selanjutnya yaitu hikmah ketika kita berkurban, yakni hikmah berkurban itu mengajarkan kita ketaatan seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita belajar berkorban, bersyukur, dan peduli pada fakir miskin. Kemudian ketika daging kurban dibagikan, buah dan persaudaraan kita itu sebagai umat muslim juga bisa menjadi lebih kuat. Jadi kurban itu bukan cuma tradisi, tapi ibadah yang penuh makna. Dengan kurban mendekatkan kita kepada Allah dan kepada sesama. Untuk itu mari kita niatkan kurban hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Semoga suatu hari nanti kelak kita bisa berkurban dengan niat yang baik, juga untuk memiliki banyak hikmah-hikmah. Halo anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bentuk ibadah yang sering dilakukan saat ada bayi yang lahir. Apa itu? Ya, akikah. Nah, kalian mungkin pernah melihat atau mengalami akikah kepada adik atau saudara yang baru lahir. Yuk kita pelajari makna dalam Islam. Secara bahasa, akikah artinya memotong dan biasanya merujuk pada rambut bayi yang dipotong saat lahir. Tapi dalam istilah agama,
akikah adalah penyembelih hewan yang dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah diberikan seorang anak atau dua orang anak dan anak-anak yang lain. Ini dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk ibadah anak-anak. Nah, itu menurut istilah dan secara bahasa. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan lanjut terhadap apa itu hukumnya akikah. Nah, kalau hukumnya akikah itu adalah sunnah muakkadah, yang mana kalau dalam hukum Islam itu seperti halnya ibadah haji. Apa sunnah muakkadah? Yakni sunnah yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, kalaupun tidak mampu, itu tidak menjadi permasalahan. Karena walaupun ada dalam hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap anak itu tergadai, itu hukumnya atau kualitas hadisnya doi anak-anak. Jadi kalau orang tua kalian mampu, maka laksanakan, dan kalau orang tua kalian tidak mampu, itu tidak menjadi apa-apa. Anak-anakku sekalian, waktu pelaksanaan akikah itu yang paling utama adalah hari ke-7 setelah kelahiran. Adapun jikalau tidak mampu, itu masih bisa hari ke-14 dan hari ke-21. Akan tetapi balik lagi, ini hukumnya atau hadis dalam ini doi pi anak-anak. Jadi untuk pelaksanaan akikah itu bebas, tidak yang penting setelah bayi lahir dan hari ke-7 setelah hari ke-7 seperti itu. Hewan apa saja sih yang bisa disembelih ketika akikah? Nah, anak-anak, ketika akikah itu kita bisa menyembelih hanya 2 hewan saja, yakni kambing atau domba. Nah, ketentuannya anak laki-laki itu 2 ekor dan anak perempuan itu 1 ekor. Namun pada hakikatnya kalaupun anak laki-laki itu tidak bisa 2 ekor, itu bisa 1 ekor. Sebetulnya hampir sama dengan kurban. Untuk syarat hewan akikah itu anak-anak, yang pertama dia harus cukup umur, sehat, tidak cacat, dan lain hal sebagainya. Nah, adapun hikmah dalam peribadatan akikah ini, yang pertama rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita, mengkaruniai kita seorang anak. Yang kedua, kita mendoakan anak kita. Yang ketiga, kita bisa berbagi dengan yang lain. Dan keempat, kita bisa mempererat hubungan rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan dengan saudara ataupun tetangga. Nah, dan yang paling penting anak-anak, kita sedang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, mungkin sahabat madrasah semuanya, itu saja yang hanya kakak-kakak bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf karena apa yang kami sampaikan di sini itu masih bisa dibilang banyak sekali kekurangannya. Nah, akan tetapi mari kita bahas dan kita praktekkan di video selanjutnya. Maka stay tune dan dengarkan terus video dari kami kakak-kakak sahabat madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.